atau gimana Mas Vicky? Biar tepat waktu begitu nggih. Nah, karena memang sambil berjalan aja. Nggih. Izin cek dulu Mas Hendrawan sudah bergabung nggih? Mas Hendrawan, izin. Onjek, izin bisa memulai Pak Bangga, Bu Fatma. Sebelumnya izinkan saya Vicky Bayu Mahendra untuk memandu acara pada siang hari ini untuk webinar berseris ini yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Institut Islam Ambalun Surakarta pada hari ini Kamis 23 Juni tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu pimpinan Institut Islam Ambalun Ulum Surakarta yang mengikuti secara virtual yang kami hormati, Bapak Direktur Pascasarjana Institut Islam Ambalun Ulum Surakarta yang telah bergabung, pemateri ada Ibu Dr. Fatma Sukmawati MPD dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, rekan-rekan semua yang mengikuti acara kita pada siang hari ini, baik dari keluarga besar Institut Islam Ambalun Ulum Surakarta maupun yang dari luar, saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh untuk bergabung pada acara kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini, perkenankan saya memandu dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Direktur Pascasarjana. Yang keempat, pemaparan pemateri. Yang kelima, nanti tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk memperlancar dan menambah hikmat acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada peserta untuk bisa berdiri dan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi peserta sedang bergabung. Pada hari ini, Kamis 23 Juni tahun 2022, Sekolah Pascasarjana Institut Islam Mamba Ulum Surakarta mengadakan webinar series dengan judul Model Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, Metode Penelitian dan Teknik Analisis yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Fatma Sukmawati MPD dari Universitas Negeri 11 Maret. Acara yang ketiga yaitu sambutan Direktur Pascasarjana Institut Islam Mamba Ulum Surakarta. Kepada beliau, Bapak Dr. Joko Subanto, SSI MPD, kami persilahkan. Matur nuwun, Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah. Yang kehormati Ibu Dr. Fatma Sukmawati MPD selaku pemateri pada acara webinar siang hari ini. Bapak Ibu dosen di lingkungan Institut Islam Mamba Ulum Surakarta, baik yang program Strata 1 maupun Pascasarjana, Bapak Ibu peserta webinar, baik dari kalangan internal maupun dari kalangan eksternal, bahkan saya lihat ada beberapa alumni yang bisa bergabung di ruang Zoom ini, serta beberapa peserta dari perguruan tinggi di luar Institut Islam Mamba Ulum Surakarta, alhamdulillah bisa bergabung. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ruang Zoom dalam rangka acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya bisa bergabung bersama-sama untuk belajar bersama dalam rangka mengembangkan diri dan kapasitas diri agar nanti lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati Allah, jadi kegiatan ini didedikasikan oleh Pascasarjana Institut Islam Mamba Ulum Surakarta. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Pascasarjana dengan maksud untuk memberikan wawasan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang penelitian, baik bagi mahasiswa Pascasarjana sendiri maupun bagi mahasiswa yang saat ini masih menempuh strata 1. Jadi kalau dicermati dan diamati hampir persentase penelitian kuantitatif itu masih mendominasi di kalangan penelitian-penelitian skripsi maupun tesis yang saat ini ada. Namun demikian, banyak hal yang harus dikembangkan dan terus dikembangkan, dikaji dan terus dikaji, baik dari aspek metodologinya maupun dari aspek teknik analisisnya. Banyak yang kadang-kadang salah desain penelitian dan salah memilih uji statistiknya. Sehingga bagaimana memilih desain penelitian yang tepat dan bagaimana memilih teknik analisis uji yang tepat, nah itu harus belajar bersama. Oleh karena itu kita menghadirkan Ibu Dr. Fatma Sukmawati MPD dari Universitas 11 Maret Surakarta yang memang lebih banyak mengkaji atau penelitian-penelitiannya banyak yang bernuansa kuantitatif, sehingga kita minta beliau untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan penelitian kuantitatif. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Fatma Sukmawati yang sudah bergabung dan bersedia berbagi ilmu nanti dengan kita semuanya. Moga-moga nanti menjadi keberkahan tersendiri bagi ibu, keluarga, dan khususnya kepada masyarakat. Jadi begitu. Dan akhirnya saya mewakili dari Pascasarjana dan Institut Islam Mamba Ulum Surakarta yang sebenarnya kami minta Pak Rektor sendiri untuk membuka acara, namun kebetulan beliau saat ini ada acara sehingga diwakilkan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka acara webinar
metodologi penelitian, model-model penelitian pada kesempatan siang hari dan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jadi ini baru sesi pertama, ini baru seri pertama. Nanti masih ada 5 seri yang semakin ke belakang itu semakin menarik juga nanti. Artinya tidak banyak hal-hal yang memang itu perlu diungkap dan perlu dikaji supaya lebih tahu dan lebih mendalam tahunya. Akhirnya selamat mengikuti acara webinar. Semoga acara ini bisa lancar dan memberikan keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pascasarjana yang telah memberikan sambutan dan membuka acara kita pada siang hari ini. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan materi oleh beliau Ibu Dr. Fatma Sukmawati. Insya Allah akan saya moderatori pula. Sebelumnya saya ingin sapa dulu Ibu Dr. Fatma Sukmawati. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Vicky, selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Mas Vicky sehat. Izin saya membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu dari Ibu Fatma Sukmawati. Beliau bernama lengkap Ibu Dr. Fatma Sukmawati MPD, dilahirkan di Kebumen pada tanggal 4 Januari 1989, berkantor di Universitas 11 Maret Surakarta, di Jalan Insinyur Sutami nomor 36, Kentingan, Jebres, Surakarta. Beliau berbackground S1 Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret, S2 Teknologi Pendidikan dari Universitas 11 Maret, S3 Doktoral dari Universitas 11 Maret, juga mengambil Teknologi Pendidikan. Beliau sekarang mengampu Teknologi Pendidikan, Bu, ya? Teknologi Pendidikan di Universitas 11 Maret. Jadi, untuk lebih mempersingkat waktu, kami memberikan waktu kepada Ibu, monggo, untuk memulai acara pada siang hari ini dalam pemaparan materinya. Monggo, Ibu. Sebelumnya terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan ya yang diberikan kepada saya. Saya mau menyapa juga. Assalamualaikum kepada yang terhormat para pimpinan dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, yang saya hormati pada Direktur Pascasarjana Bapak Joko Subando, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, yang saya hormati pula segenap dosen dari S1 maupun S2 di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, segenap rekan-rekan mahasiswa, baik mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2, dan juga para peserta yang hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Dan juga tak lupa saya yang saya hormati pula dari panitia dan juga dari moderator ya, dari Mas Vicky Bayu. Terima kasih. Jadi hari ini saya diberi kesempatan atau diberi amanah oleh Bapak Joko selaku Direktur Pascasarjana dari Institut Islam Mambaul Surakarta untuk berbagi ataupun sharing mengenai metodologi penelitian terutama dalam dunia pendidikan berkaitan dengan metode kuantitatif. Memang selama ini dari yang pernah saya jalani memang saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia kuantitatif. Namun mohon maaf kali ini karena memang tapi lebih ke kuantitatif dalam dunia pendidikan. Jadi memang kalau misalnya dari Bapak Ibu yang nanti bukan dari dunia pendidikan ataupun mungkin nanti skripsinya ataupun tesisnya berkaitan dengan hal yang tidak berbau dengan dunia pendidikan, nanti mohon maaf atas keterbatasan saya karena saya selama ini memahaminya, jadi kuantitatif itu sangatlah luas, jadi memang memahaminya dalam dunia pendidikan, seperti itu. Mungkin langsung saja nggih Mas Vicky, saya akan share screen. Oke. Bapak Ibu, hari ini kami akan berbagi mengenai metodologi penelitian dalam dunia pendidikan, terutama untuk dengan metode kuantitatif. Jadi banyak sekali metode-metode ketika kita mau menjalankan ataupun melakukan penelitian, misalnya terutama untuk mahasiswa, untuk S1 ataupun S2 yang sudah di semester akhir ya, biasanya itu menentukan kira-kira nih nanti saya mau
melakukan ataupun penelitian saya berbau seperti apa. Saya mau melakukan metodenya, penelitian saya apakah kuanti ataupun kualitatif, atau mungkin kalau untuk S2 ada berbagai macam ya, ada R&D, evaluasi, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan lebih menekankan ke penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Vicky mengenai kurikulum vitae saya. Jadi kalau kami selaku akademisi biasanya kartu namanya itu adalah berupa email, profil Scopus, dan juga profil Web of Science. Mungkin Pak Joko juga memiliki ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen-dosen di Institut Islam Mambaul Ulum tertarik dengan profil dari ataupun skop dari penelitian dari kami, monggo nanti kita bisa join bareng di sini. Seperti itu. Jadi kalau kami ibaratkan Scopus profil atau WOS atau Web of Science itu adalah seperti semacam media sosial kami ya, media sosial dalam nuansa akademik. Seperti itu. Baik. Jadi kami akan membahas mengenai yang pertama itu adalah paradigma dari penelitian kuantitatif. Jadi di sini saya bukanlah orang yang paham sekali mengenai kuantitatif, pasti di sini ada Pak Joko, terutama ya Pak Joko sudah ahli sekali dalam dunia statistik. Jujur saya tidak begitu memahami sekali dalam dunia statistik, karena ini nanti kuantitatif pasti harus ada kaitannya dengan dunia statistik. Nanti kalau misalnya ingin bertanya mengenai statistiknya, saya mau menggunakan misalnya judul saya seperti ini. Apakah kira-kira nanti apa yang harus saya hitung, apa yang harus saya cari, ya dengan menggunakan statistik model apa dan sebagainya. Mungkin nanti akan kami bahas ya di pertemuan lain kali next time, karena untuk mata kuliah statistik itu membutuhkan kita membahas statistik itu membutuhkan kira-kira kurang lebih 2 SKS, jadi seperti itu. Namun kita di sini nanti akan belajar mengenai secara global apa itu yaitu penelitian di kuantitatif, mulai dari variabel penelitian, dari desain penelitian, lalu statistiknya nanti dengan menggunakan uji apa dan sebagainya, yang kita ini yang akan dibahas secara mendalam nanti di sini. Yang pertama kita membahas mengenai paradigma penelitian kuantitatif. Jadi di sini kalau menurut Guber dan Lincoln, bahwa kuantitatif ini merupakan menganut paham yang namanya positivistik. Berbeda dengan paham dari kualitatif. Kalau kualitatif itu adalah post-positivistik. Nah, kalau kualitatif mungkin nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau post-positivistik apa itu? Yaitu merupakan suatu cara pandang dalam memahami dunia ya, yang nanti bisa dibuktikan secara empirik atau secara nyata. Nah, nanti pembuktiannya itu bagaimana? Pembuktiannya itu nanti bisa kita olah atau kita analisis dengan menggunakan suatu angka-angka ataupun suatu kaitannya yaitu nanti dengan yang namanya statistik. Jadi memang di dalam post-positivistik ini kaitannya adalah pengumpulan data tersebut itu adalah berupa angka-angka atau numerik berdasarkan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dari sampel dan kemudian mengolah data tersebut dengan analisis bentuk angka. Jadi sekali lagi, post-positivistik, paham dari yang dianut oleh kuantitatif itu pasti kaitannya dengan angka. Tidak ada kuantitatif yang tidak ada angkanya. Pasti harus ada yang namanya angkanya. Lalu apa perbedaan kira-kira antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Di sini yang pertama, kuantitatif itu menekankan pada hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Lalu kalau kualitatif itu menekankan pada hipotesis yang berkembang dalam pelaksanaan penelitian. Jadi kalau misalnya kuantitatif, kita pertama kali sebelum kita mengambil suatu data ataupun kita mengambil suatu kesimpulan, kita harus menentukan dulu atau merumuskan dulu yaitu hipotesisnya. Itulah cirinya dari kuantitatif. Kalau kualitatif itu hipotesis itu bisa berjalan berkembang seiring dengan ketika menjalankan penelitian yang ada di lapangan. Maka dari itu kualitatif itu kan seperti kita mencari suatu teori atau mencari suatu penemuan yang penemuan tersebut itu sebelumnya itu tidak ada.
Jadi itu tapi kalau kuantitatif itu adalah kita sudah tahu sendiri nih, kita kira-kira hipotesis ataupun jawaban dari apa yang kita tanyakan, apa yang diresahkan ya misalnya, itu sudah kita tentukan. Nah, nanti hipotesis itu seperti apa, kita di belakang nanti akan kita pelajari lebih dalam. Yang kedua, penelitian kuantitatif itu adalah menekankan pada definisi operasional yang sudah dirumuskan. Jadi hampir sama ya, dengan hipotesis itu sudah ditentukan, definisi operasional yang sudah dirumuskan itu juga sudah ditentukan. Lalu datanya ini berupa skor numerik. Jadi kalau kuantitatif itu adalah data-datanya berupa angka-angka atau numerik. Kalau kualitatif itu berupa naratif ya, bisa berupa huruf dan sebagainya ataupun abjad. Nah, kalau kuantitatif ini menekankan pengukuran dan penyempurnaan keajegan skor atau yang kita sebut yang namanya reliabilitas yang diperoleh dari instrumen. Jadi nanti ada syarat khusus ketika nanti kita melaksanakan kualitatif ya. Ada bukan syarat wajib pala itu. Jadi ada suatu persyaratan kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif. Nanti kita akan bahas. Lalu yang keenam adalah menekankan pada teknik acak untuk menentukan samplingnya atau sampelnya. Jadi kalau kuantitatif itu kita menentukan sampel atau syaratnya ya, kalau penelitian kuantitatif itu adalah tekniknya itu biasanya berupa teknik acak. Namun kalau misalnya kualitatif, karena kualitatif itu berbeda ya dengan kuanti, kita sudah menentukan nih, oh saya mau penelitian di sini, di tempat A, itu berarti sudah ada tujuannya, karena apa? Nah, itu biasanya kalau seperti itu lebih cocok ke penelitian kualitatif. Selanjutnya, kalau penelitian kuantitatif, menekankan pada prosedur penelitian yang baku, jadi ini merupakan, kalau saya membaca teori, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang baku, yang kuno ya, ada yang menyebutkan ini adalah penelitian yang kuno dan juga ini penelitian yang terlama ataupun tertua intinya seperti itu. Lalu kalau sekarang ini lebih banyak ya, kalau sekarang ini kalau saya melihat penelitian-penelitian yang ada terutama di jurnal-jurnal, sekarang ini lebih ngetrennya itu adalah ke penelitian mixed method. Jadi penggabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sekarang yang ngetrennya sekarang itu adalah mixed method. Lalu penelitian kuantitatif ini ya tadi merupakan penelitian yang baku, yang kuno, ya memang ini merupakan yang kuno. Lalu menekankan pada pengontrolan kelas khusus. Ya. Ini maksudnya apa? Nanti di desain kelas khusus nanti kita akan bahas. Lalu penelitian kuantitatif itu adalah menekankan pada rangkuman statistik ya. Jadi nanti kuantitatif pasti ada statistiknya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, saya nggak bisa nih statistik. Saya tidak paham, saya pusing dengan hitung-hitungan. Jadi sangat gampang sekali ya. Kita tidak perlu menghafalkan rumus-rumus statistik. Kalau saya sendiri karena saya basicnya bukan orang statistik, jadi saya hanya memanfaatkan misalnya software ada. Sekarang kan banyak sekali ya software, kalau yang terkenal itu adalah SPSS. Jadi saya hanya memanfaatkan software SPSS tersebut ya sesuai sama apa yang saya butuhkan. Oh, misalnya saya ingin menguji hipotesis nih. Menguji hipotesis kan dengan berbagai macam alatnya ya. Nah, saya misalnya mau menggunakan uji T atau menggunakan uji B, tinggal saya memasukkan data-data saya ya. Misalnya saya nulisnya pertama di format Excel, lalu saya copy paste masukkan ke format di SPSS. Petunjuknya saya lihat di YouTube misalnya ya, caranya itu bagaimana, langsung ketemu, langsung saya klik, saya tekan ya, tinggal hitungan berapa detik sudah tahu ataupun sudah keluar ya namanya, keluar jawabannya ataupun keluar apa yang kita inginkan. Lalu tinggal kita analisis sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang berbilang, wah saya ini nggak bisa nih statistik, saya nggak bisa rumus-rumus ya, saya nggak bisa hitung-hitungan. Tidak perlu ya, kita ini tidak perlu menghitung, kita semua itu dengan menggunakan alat ya, alat bantu ya, karena memang terutama ya di dalam dunia pendidikan bukan orang statistik ya, jadi kita tinggal memanfaatkan saja. Lalu yang kalau penelitian kualitatif itu pasti tidak ada perhitungannya ya, tidak ada statistiknya. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke
naratif ya, naratif dari hasil-hasil penelitian itu kita deskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang naratif. Selanjutnya menekankan pada pengujian fenomena yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Namun kalau kualitatif itu mendeskripsikan secara holistik ya, fenomena dari fenomena-fenomena yang kompleks. Terakhir, perbedaannya itu penelitian kuantitatif itu menekankan pada manipulasi aspek ya atau situasi, kondisi dan mengkaji fenomena. Ya, jadi istilah kami di kuantitatif itu pasti ada yang namanya manipulasi, itu intinya adalah diberikan suatu treatment. Ya, jadi nanti kalau di kuantitatif itu ada ya terutama dalam dunia pendidikan ya, kita kaitannya di penelitian pendidikan pasti nanti ada yang namanya pemberian treatment ya. Pemberian ataupun kita nanti istilahnya di variabel ya, nanti kita akan bahas di belakang, di bagian belakang. Seperti ini. Selanjutnya, karakter. Sebentar. Karakteristik ya dari penelitian kuantitatif. Ya, di sini menurut Nana Sujana dan Ibrahim, tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah dilakukannya generalisasi terhadap hasil dari penelitian. Maksudnya apa? Misalkan ketika saya melakukan penelitian yang ada di IIM, di Institut Islam Mambaul Ulum misalnya, di prodi pendidikan agama Islam ya di IIM. Nanti hasil penelitian saya entah mengenai apa ya, misalnya suatu penelitian A, nanti hasil penelitian saya ini bisa digeneralisasikan atau bisa digunakan ataupun bisa menjadi suatu rujukan untuk penelitian atau untuk penelitian-penelitian lain selain yang ada di IIM. Ya, misalnya salah satu contohnya itu seperti itu, generalisasi. Jadi bisa digeneralkan di dalam mungkin misalnya di dalam suatu lingkungan ataupun suatu populasi ya seperti itu. Karena apa? Karena nanti penelitian kuantitatif itu kaitannya itu adalah pembahasan sampel dan populasi. Karena penelitian kuantitatif ini salah satunya itu adalah kita mengambil sampel ya. Mengambil sampel itu kan intinya mengambil hanya beberapa saja di dalam suatu populasi. Ya nanti diasumsikan bahwa hasil penelitian yang kita ambil ya, yang misalnya kita ngambil hanya 10 orang dari 100 orang, ya kita akan asumsikan itu berlaku untuk 100 orang tersebut. Jadi intinya seperti itu, generalisasi. Lalu subjek yang diteliti, ya data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan serta alat pengumpulan data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi yang namanya penelitian kuanti itu berbeda dengan kuali. Kuali itu kan biasanya ketika kita melakukan penelitian masuk ke dalam lapangan, oh tiba-tiba menemukan ini, tiba-tiba harus kita membaca atau kita menggali terus ya, karena kualitatif itu kan seperti intinya apa ya, seperti bola salju ya, dari kecil lalu menjadi besar seperti itu. Namun beda sama kuanti. Kalau kuanti itu subjeknya yang diteliti kita sudah tentukan dulu. Oh, saya mau meneliti di IIM misalnya. Subjek penelitian saya mahasiswa di misalnya mahasiswa prodi pendidikan agama berapa orang. Mahasiswa prodi PGMI berapa orang, mahasiswa prodi ini berapa orang. Jadi kita sudah tentukan dulu data-data yang dikumpulkan, sumber-sumbernya itu apa ya, alat-alatnya bagaimana, instrumennya bagaimana, kita sudah merencanakan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi nggak bisa mendadak kalau intinya kalau penelitian kuantitatif. Beda sama kuali itu sesuai dengan perkembangan yang ditemukan. Kalau kuali seperti itu. Lalu kalau kuantitatif itu adalah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat atau objek yang baku. Ya, kenapa kita sebut sebagai baku? Karena memang alatnya, misalnya kita menggunakan instrumen penelitian, alatnya seperti ini, instrumen penelitian A, penelitian B. Instrumen-instrumen tersebut itu adalah sesuatu yang baku, yang sudah diuji kebenaran dan keabsahannya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita membuat suatu instrumen atau alat
pengumpulan datanya itu ya, itu semau kita, tapi harus ada yang namanya aturannya. Itu makanya disebutnya baku. Lalu peneliti menempatkan diri secara terpisah dari objek penelitian. Ya, dalam artian ini dirinya itu tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Berbeda dengan penelitian kualitatif ya. Kualitatif itu malah peneliti itu bisa menjadi sampel penelitian dan peneliti itu masuk ke dalam ruangan ataupun ke dalam suatu keadaan yang dia teliti. Kalau kuanti itu tidak bisa. Jadi kita sendiri ini adalah sebagai kita bersikapnya ini intinya adalah objektif, tidak subjektif. Lalu hasil penelitian berupa generalisasi ya dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan atau bisa digunakan di dalam suatu lingkup tertentu. Ya, misalnya kita tergantung populasinya menggunakan populasi yang apa. Gitu. Lalu ada beberapa macam tipe-tipe di penelitian kuantitatif. Sebentar. Oke. Nah, di sini berdasarkan dari rujukan kami, Setiosari tahun 2008, tipe-tipe penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi dua garis besar. Ini yang sering kita pakai, jadi mohon maaf ini adalah yang sering dipakai di dalam penelitian kuantitatif di dunia pendidikan. Jadi ada dua tipe, eksperimen dan non-eksperimen. Eksperimen dibagi menjadi dua, yang kita sebut namanya penelitian eksperimen murni atau true eksperimen. Yang kedua adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, apa bedanya nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua di sini ada non-eksperimen. Ya, jadi ini eksperimen dan non-eksperimen. Non-eksperimen itu nanti dibagi jadi dua, deskriptif dan korelasi. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apa bedanya penelitian kuantitatif yang jenis eksperimen dan juga jenis non-eksperimen? Jadi, di sini bedanya adalah kita memberikan treatment-nya. Kalau eksperimen, otomatis pemberian treatment. Maksudnya bagaimana pemberian treatment? Nah, jadi kita langsung saja di sini. Oh, belum ya. Jadi pemberian treatment itu di sini adalah misalnya dalam dunia pendidikan, saya ingin mengukur hasil belajar siswa. Nah, lalu saya ingin menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Saya ingin menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran tersebut itu digunakan untuk mengukur misalnya hasil belajar dan motivasi. Dibandingkan dengan model pembelajaran metode pembelajaran ceramah. Nanti dibandingkan mana yang lebih baik, misalnya seperti itu ya, misalnya. Karena saya memberikan treatment ya, saya memberikan model pembelajaran Jigsaw itu disebut namanya eksperimen. Nah, tapi kalau di dalam saya ingin meneliti, saya tidak memberikan treatment atau tidak memberikan perlakuan apa-apa, nanti masuk ke penelitian non-eksperimen. Nanti secara gampangnya, nanti kami akan memberikan contohnya. Nah, lalu bagaimana tadi sudah dipaparkan juga ya penelitian eksperimen itu ya adanya suatu perlakuan ataupun treatmentnya itu dibagi menjadi dua, true eksperimen dan kuasi eksperimen. Bedanya antara true eksperimen atau eksperimen murni dan kuasi eksperimen atau bahasa lainnya itu adalah eksperimen semu, itu hanya terletak pada penentuan subjek penelitiannya saja. Penentuan dari subjek ya. Jadi sekali lagi penelitian eksperimen ini pasti menguji yang namanya dampak atau pengaruh dari efek perlakuan ya terhadap suatu variabel lain. Jadi kalau misalnya saudara semuanya di sini ataupun Bapak Ibu melihat suatu artikel ataupun skripsi ataupun tesis yang ada, itu ada judulnya misalnya pengaruh
metode pengaruh model pembelajaran project based learning, ya. Pengaruh pembelajaran project based learning misalnya terhadap peningkatan motivasi belajar. Ya. Kalau ada kata-kata misalnya pengaruh dan seperti itu, pasti itu masuk ke jenis penelitian eksperimen. Karena itu nanti akan menguji dampak atau pengaruhnya, tadi misalnya contohnya dari penggunaan model pembelajaran misalnya ya, project based learning. Misalnya seperti itu. Nah, lalu sekarang di penelitian eksperimen itu dipecah lagi menjadi 2. True eksperimen dan juga quasi eksperimen. Biasanya yang kita sering dapatkan itu adalah quasi eksperimen. Yang sering kita lakukan ya, yang sering kita lakukan di dalam dunia pendidikan. Itu adalah quasi eksperimen. Namun tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan pembelajaran true eksperimen itu juga bisa. Jadi di sini bedanya hanya dari subjeknya. Jadi kalau true eksperimen itu peneliti dapat memanipulasi subjek penelitian. Ya. Jadi di sini maksudnya di sini adalah subjek penelitian dipilihnya itu secara random, ya, dan setiap subjek penelitian ini memiliki peluang yang sama untuk ditetapkan ke dalam kelompok. Entah itu nanti kelompok kontrol atau kelompok kontrol ataupun nanti di kelompok perlakuan. Jadi sekali lagi penelitian eksperimen itu pasti membutuhkan 2 kelompok karena itu menguji dampak ataupun pengaruh. Yang pertama misalnya kelas A kita jadikan sebagai kelas ataupun kelompok kontrol, dan yang kelas B misalnya ya itu dijadikan sebagai kelas ataupun kelompok perlakuan atau kelompok treatment-nya. Karena itu nanti akan membandingkan mana yang lebih berdampak atau yang lebih berpengaruh. Nah, kalau quasi eksperimen itu adalah penelitian yang peneliti itu tidak dapat memanipulasi subjek penelitian. Karena apa? Artinya random di dalam kelompok itu dipakai sebagai dasar dari penetapan kelompok kontrol atau kelompok penelitian. Jadi ini peneliti tidak mungkin ya mengacak-acak kelas atau kelompok yang sudah ditentukan. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita mau melakukan penelitian, misalnya kita mau melakukan suatu penelitian di SD sekolah SD atau di sekolah MI misalnya, di MI. Di MI itu misalnya saya mau menggunakan sampel saya itu adalah kelas 1. Kelas 1 kebetulan di situ kelas 1-nya banyak, ada 4 kelas misalnya. Kalau sampel penelitian ataupun subjek penelitian saya di kelas 1, karena saya membutuhkan 2 kelas, ya, dan kelas misalnya kelas 1A dan kelas 1B, dari 4 kelas, ya dari 4 kelas populasi misalnya, kayak saya sudah menentukan nih, oh kelas 1A dijadikan sebagai kelas kontrol, yang B kelas eksperimen. Berarti itu masuk ke dalam kategori quasi eksperimen. Namun, kalau misalnya saya mau meneliti misalnya di kelas 1 tersebut itu, siswanya itu saya acak. Ya, jadi dari kelas 1A, B, C, D itu pokoknya intinya saya membutuhkan siswa 20 kontrol, 20 eksperimen dari berbagai macam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, itu disebut yang namanya true eksperimen. Kalau secara di lapangan, karena kita kan tidak mungkin ya mengacak-ngacak kelas, nanti kaitannya sama administrasi juga ya. Jadi karena hanya kaitannya dengan penelitian saja, paling penelitian nanti berapa kali pertemuan gitu nggih. Jadi karena saya tidak mungkin mengacak-ngacak siswanya per individu siswa kamu harus di sini, di sana, di sini gitu tidak mungkin karena kaitan administrasi kelas, maka sampel penelitian saya cukup saya hanya mengacak kelasnya saja yang digunakan. Oh, kelas A untuk eksperimen, kelas B sebagai atau kelas perlakuan, kelas B sebagai kelas kontrol. Itu masuk ke kategori quasi eksperimen. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu bingung nanti, wah ini saya mau true eksperimen atau quasi eksperimen, langsung saja tembak di quasi eksperimen. Karena kadang kita kan tidak mungkin mengacak-ngacak siswanya ya, jumlah siswanya di dalam kelas-kelas itu kita tidak mungkin menggabungkan.
kelas A 10 siswa dari kelas A digabungkan jadi satu dibagi terus habis itu tambahkan 10 siswa dari kelas B misalnya. Digabung satu kan tidak mungkin gitu. Ya, maka biasanya di dalam dunia pendidikan itu masuknya langsung di kuasi eksperimen. Ini sudah tadi ya dijelaskan. Ini misalnya tadi sudah dijelaskan ya contoh dari penelitian eksperimen seperti apa, penelitian non eksperimen ya. Dari ada dua macam, eksperimen dan non eksperimen. Eksperimen itu adalah adanya perlakuan, kalau non eksperimen tidak ada perlakuan. Contohnya seperti ini, kalau misalnya melihat ada tesis ataupun jurnal, pengaruh model pembelajaran value characterization teknik terhadap social skills mahasiswa misalnya. Kalau ada kata-kata pengaruh model terhadap, ya ini kuncinya seperti ada pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, itu pasti jenis penelitian eksperimen. Karena apa? Karena di situ itu ada dua kelompok. Kalau tidak percaya langsung ini, kalau kita lihat jadi judulnya ya, oh masa sih itu jenis ada dua kelompok, kita lihat nih di dalamnya. Misalnya kita lihat di abstraknya. Ada penelitian ini menggunakan dua kelas ya. Kelas yang pertama ya kelas pertama sebagai eksperimen ya dengan menggunakan model pembelajaran VCT. Nah, ini yang di sini kelas 2 ya, model while the control class applying the expository bla bla bla. Jadi kelas yang kontrol di sini ini dengan menggunakan expository atau dengan menggunakan model pembelajaran expository. Jadi di sini ada dua kelompok ya, kelompok kelas eksperimen, kelas perlakuan menggunakan model value VCT ya, kita singkat VCT. Yang kedua adalah kelas kontrol. Di sini kalau di abstrak di sini yaitu menggunakan expository, model expository. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya melihat ada artikel ataupun ada tesis skripsi yang judulnya pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, itu pasti jenis penelitian eksperimen. Seperti itu konsep dari penelitian eksperimen. Lalu ada konsep yang kedua yaitu penelitian non eksperimen atau penelitian deskriptif. Oke, di penelitian deskriptif ini nanti biasanya itu digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Jadi mengeksplor, menggali. Contohnya, ingin mengetahui persepsi siswa terhadap misalnya pembelajaran daring di masa pandemi. Atau ingin mengetahui minat mahasiswa ya terhadap profesi guru dan sebagainya. Atau ingin mengetahui motivasi siswa terhadap bla 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 dan sebagainya gitu. Kalau kita ingin menggali persepsi siswa, menggali minat, misalnya ya, menggali motivasi, itu kan tidak perlu kita melakukan treatment atau perlakuan. Kita ambil aja, kita sebar angket, kita ingin tahu persepsi siswa tentang misalnya pembelajaran daring, kita ingin tahu motivasi siswa bagaimana ya, siswa memilih atau mengisi angket seperti itu. Lalu kita dapatkan datanya, itu bersifat nanti itu sifatnya adalah eksploratif. Maka disebut namanya penelitian non-eksperimen. Karena tidak perlu yang namanya treatment, tidak perlu yang namanya kelas, misalnya harus ada kelas kontrol, harus ada kelas eksperimen, itu tidak. Dan ini penelitian non-eksperimen ini, jenis non-eksperimen, ini lebih istilahnya lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih mudah ya. Kalau secara prakteknya di lapangan itu lebih mudah. Karena apa? Karena tidak perlu yang namanya melakukan treatment. Kalau melakukan treatment ya, kalau melakukan treatment seperti tadi penelitian eksperimen, itu harus kita masuk ke kelas, kita harus misalnya menjelaskan kepada siswa menggunakan strategi ini, dengan model ini, atau dengan media ini, dan sebagainya. Kita yang masuk kelas. Tapi kalau non eksperimen itu tidak, kita hanya cukup menyebar angket sesuai apa yang ingin kita gali. Tapi
secara teknisnya di lapangan memang lebih mudah. Namun kalau di tempat kami, kalau ingin melakukan penelitian non eksperimen itu jangan yang hanya misalnya menggunakan variabelnya persepsi terhadap pembelajaran jaring, kan intinya hanya cuma 2 variabel saja, tidak boleh. Jadi bisa nanti variabelnya lebih dari 4 ya. Jadi ingin mengetahui misalnya persepsi minat, motivasi, ataupun bakat, EQ, misalnya ada 4 ya. Ingin mengetahui keempatnya ini terhadap pembelajaran apa gitu misalnya. Di tempat kami itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin melakukan penelitian non eksperimen, tidak melakukan treatment kepada siswa di kelas, itu boleh, namun lebih kompleks lagi variabel yang akan dicari ataupun yang akan dihitung, yang akan diteliti. Gitu. Lalu nanti teknik analisis statistiknya ini berupa analisis statistik deskriptif, jadi nanti berupa angka-angka yang nanti itu akan dideskriptifkan. Jadi di sini di non eksperimen itu biasanya kalau di tempat kami itu masuk ke mereka itu diarahkan ke regresi atau ke analisis PET dan sebagainya itu seperti itu. Jadi banyak sekali komponen ataupun variabel-variabel yang mereka hitung. Jadi tidak seperti kalau contoh ini kan hanya sederhana sekali, itu tidak boleh baik untuk jenjang S1 maupun S2 itu tidak boleh sesederhana ini. Misalnya ini contoh penelitian deskriptif. Misalnya seperti ini, persepsi peserta didik terhadap pembelajaran daring. Jadi kita ingin melihat persepsi dari bagaimana persepsi siswa dari pembelajaran daring. Di sini kita lihat hanya ada satu kelompok sampel penelitian. Taunya dari mana? Dari judulnya itu sudah kelihatan karena di sini tidak ada yang namanya pengaruh, tidak ada yang namanya kalau dari abstrak juga tidak ada kelas kontrol, kelas eksperimen itu tidak ada. Jadi hanya ada satu kelompok sampel penelitian. Yaitu penelitiannya ini kalau kita lihat di abstraknya itu dengan menggunakan ada 400-nya. Walaupun satu kelompok sampel penelitian, jadi tidak ada kelas kontor, maksudnya gitu ya, kelompok kontor, kelompok eksperimen itu tidak ada. Walaupun hanya misalnya satu kelompok penelitian, tapi jumlahnya itu ada 400 student, ada 400 siswa, lebih dari 25 sekolah. Itu boleh ya, boleh dilakukan. Lalu tidak ada yang namanya treatment atau perlakuan, ya, dan ini bersifat eksploratif. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau kita bisa lihat ya, ada contoh persepsi peserta didik terhadap pembelajaran daring. Ini mengambil sampel 400 siswa di seluruh siswa SMA se-Provinsi Lampung, ada di 25 kota, 25 sekolah, ya. Lalu cara teknik penyebaran angketnya itu hanya dengan menggunakan Google Form. Nah, sekarang kan gampang sekali ya, beda sama zaman dulu. Jadi tinggal share link Google Form-nya itu ke misalnya ke guru-guru, nanti siswa tinggal mengisi dari angketnya. Jadi seperti itu. Itu boleh ya, itu bisa dilakukan juga ya, penelitian deskriptif. Jadi sekali lagi, kalau penelitian non eksperimen itu tidak membutuhkan kelas kontrol, tidak membutuhkan kelas eksperimen, tidak membutuhkan suatu treatment. Ya, jadi hanya satu kelompok sampel penelitian. Namun biasanya itu tidak hanya menghitung persepsi saja, nanti banyak ya. Biasanya kalau di tempat kami, kalau yang mau ngambil non eksperimen ya, non perlakuan, harus lebih dari 3 yang akan diteliti. Maksudnya 3 sampel, bukan 3 sampel, 3 variabel bebas yang akan diteliti. Nah, selanjutnya tadi ada penelitian deskriptif dan selanjutnya itu adalah penelitian korelasi. Kalau penelitian korelasi di sini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan variabel dan menguji hubungan antar variabel. Jadi kalau korelasi itu pasti ada yang namanya nanti menguji hubungan antar variabel.
Nanti teknik analisisnya itu dengan menggunakan koefisien korelasi, pengumpulan datanya bisa menggunakan angket, wawancara. Ya, jadi ini nanti tadi kan penelitian non eksperimen itu ada penelitian deskriptif, mengeksplor, dan yang kedua penelitian korelasi. Nah, korelasi itu nanti intinya adalah untuk meneliti hubungan antara variabel atau antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh. Kalau ada judul hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kota Parang Alam. Jadi kalau ada judul depannya ada kata-kata hubungan, pasti itu jenis penelitian korelasi. Pertama, pasti itu tidak membutuhkan yang namanya tidak ada kelompok kontrol, tidak ada kelompok eksperimen. Pasti itu tidak ada treatment. Dan pasti ini hanya butuhkan satu kelompok saja. Walaupun nanti misalnya kelompoknya dalam skala yang besar, seperti yang tadi itu. Nah, ini. Jadi nanti bedanya kalau tadi yang deskriptif itu lebih mengeksplor, kalau ini kita mencari hubungannya. Hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan rasa sikap hormat. Tinggal nanti alatnya saja yang berbeda ya dengan yang tadi. Gitu. Oke. Selanjutnya, di dalam proses penelitian dengan metode kuantitatif ya, ini ada langkahnya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kita mencari latar belakang masalahnya dulu itu apa. Yang kedua itu adalah rumusan masalahnya. Ya, yang ketiga itu nanti kaitannya sama landasan teori, lalu menyusun hipotesis, lalu mengumpulkan data. Datanya itu nanti bisa berupa ada populasi sampel, pengembangan instrumen, ya, lalu nanti menguji instrumen, lalu dianalisis datanya, pembahasan hasil analisis data, dan lalu kesimpulan dan saran. Biasanya alurnya itu seperti ini. Lalu yang pertama, tadi sudah dibahas ya mulai judul-judul dari penelitian-penelitian, mana yang masuk kategori eksperimen dan non-eksperimen. Nah, jadi judul penelitian itu menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih. Ya, baik yang membedakan ataupun ada yang pengaruh ya, yang eksperimen ataupun yang non eksperimen nih. Tadi kaitannya ada menghubungkan ya atau keterkaitan atau tadi disebut dengan korelasi ataupun bisa kaitannya sama deskriptif atau eksplorasi itu juga bisa. Lalu kita tentukan lalu merumuskan masalah. Rumusan masalah penelitian itu biasanya berupa kalimat tanya ya. Sebelum mengacu ke teori itu sebaiknya kita tentukan dulu rumusan masalahnya. Nah, landasan teori tinggal kita nanti landasan teori itu kaitannya sama variabel-variabel yang sudah kita tentukan itu apa saja, kita cari dasar-dasar atau teori-teorinya. Ya. Lalu disusun kerangka pikir, hipotesis, nanti kita akan bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hipotesis terlebih dahulu. Karena ciri khas dari penelitian kuantitatif itu pasti adanya yang namanya hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritik. Atau kita istilahnya lebih simpelnya itu adalah hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Ya, jadi jawaban sementara yang nanti entah itu benar ataupun tidak, itu nanti harus kita cari dulu jawabannya. Lanjut, lalu kita harus uji kebenarannya. Ya. Jadi karena hipotesis ini masih harus diuji kebenarannya secara empirik, dengan demikian hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian. Dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang empirik.
Lalu dalam pengajuan hipotesis itu perlu yang namanya mengkaji teori-teori yang ilmiah, pembahasan hasil-hasil penelitian yang ilmiah dan relevan, dan juga perumusan hipotesis. Nah, ini ciri-ciri bagaimana sih ciri-ciri hipotesis yang baik? Jadi, ciri-ciri hipotesis yang baik itu adalah hasil dari proses teoritik dan komparasi fakta yang handal, yang secara teoritik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, walaupun misalnya itu adalah jawaban sementara kita, tapi itu hasil dari konsep-konsep yang sudah ada teorinya. Lalu, hipotesis itu mengandung hubungan antar variabel. Hipotesis itu harus dapat diuji, dan hipotesis itu harus spesifik dan sederhana. Ada 2 bentuk hipotesis. Ya, hipotesis penelitian yang nanti kaitannya sama dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka pikir. Lalu ada hipotesis statistik. Ya, nanti seperti ini, ada H0 dan ada H1, ataupun hipotesis alternatif kita sebutnya. Nah, mungkin lebih simpelnya seperti ini. Berdasarkan pola pikirnya itu, hipotesis itu dibagi menjadi hipotesis deduktif, ya, berdasarkan pola pikir ini ya, dan juga hipotesis induktif. Apa itu deduktif? Jadi tahap berpikir hal-hal yang ke umum dulu, baru mengarah ke khusus. Hipotesis ini dilakukan dengan berdasarkan pada teori-teori yang ada, atau sifatnya ini lebih ke sifat top down. Jadi secara lebih mudah kita memahaminya, kalau di hipotesis deduktif kita mencari tahu dulu teori-teori. Misalnya saya ingin mengetahui pengaruh pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar. Saya otomatis mencari tahu dulu teori-teori mengenai project based learning terhadap misalnya peningkatan hasil belajar. Selanjutnya baru, ternyata secara teori yang saya dapatkan, pembelajaran dengan menggunakan model project based learning itu dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, karena itu hipotesis itu kan hanya jawaban sementara saya ya. Jawaban sementara berdasarkan teori yang sudah saya baca. Lalu selanjutnya saya mengadakan observasi di kelas. Masa sih, benar nggak sih? Ya, mengadakan observasi, mengadakan misalnya penelitian, mengadakan suatu treatment, baru nanti konfirmasinya apakah hipotesis saya tersebut benar atau tidak. Ya, intinya nanti apakah H0 ataupun H1 saya itu diterima atau ditolak gitu. Jadi ini adalah pola pikir deduktif. Jadi mengarah ke umum dulu, ke hal-hal yang umum, baru ke yang khusus. Berbeda dengan hipotesis induktif. Kalau hipotesis induktif berasal dari hal-hal yang khusus dulu menuju ke yang umum, ke generalisasi. Ini bersifat button up ya, diawali misalnya dengan kita melakukan observasi dulu, kita mengumpulkan data-data, kita mencari pola-pola ya, kita melakukan pengukuran, kita melakukan perhitungan, analisis, baru nanti ditentukanlah hipotesisnya. Setelah ditentukan hipotesis, baru dikaitkan sama, ternyata teorinya ini seperti ini, baru dikaitkan dengan teorinya. Nah, tinggal nanti saudara bisa, jadi semuanya ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi di penelitian kuantitatif itu adalah tidak ada hal yang benar dan juga tidak ada hal yang salah. Memang semuanya ini adalah berdasarkan penelitian atau berdasarkan pengamatan yang ada. Nanti bisa kita ya menggunakan hipotesis induktif itu juga boleh dipakai, kita memakai deduktif itu juga boleh ya dipakai. Jadi tidak ada larangan. Tinggal nanti pola pikir kita bagaimana. Kalau misalnya ada yang berpola pikir secara deduktif, ya mencari tahu dulu teori-teori yang ada, baru mencari hipotesisnya, baru menguji hipotesis tersebut apakah benar atau salah gitu ya, baru konfirmasi, itu juga bisa.
Jadi biasa yang kami lakukan ini, kalau saya lebih sering cenderung ke pemikiran yang deduktif. Jadi saya mencari tahu dulu teori-teori, ya teori-teori yang ada, lalu baru saya ambil hipotesisnya, saya tentukan, baru lalu ke lapangan melakukan penelitian, menguji dan sebagainya, baru konfirmasi apakah hipotesis saya ini ditolak atau diterima. Selanjutnya, hipotesis ada istilah yang namanya hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini ataupun hipotesis kerja, disebut hipotesis kerja, itu diungkapkan dinyatakan dengan ungkapan yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan dua variabel. Kalau hipotesis alternatif atau hipotesis kerja itu diformulasikan dengan H1, biasanya H1. Pernyataannya biasanya diungkapkan dengan misalnya ada hubungan bla bla bla, ada perbedaan ya antara pembelajaran A dengan pembelajaran B terhadap hasil belajar siswa misalnya gitu. Nah, tapi kalau hipotesis nol itu sifatnya itu kebalikannya dari hipotesis H1 atau hipotesis alternatif atau kerja. Jadi nanti yang sifatnya itu menyangkal atau yang negatif ya tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh misalnya seperti itu. Nah, itu disebut namanya hipotesis nol. Jadi nanti saudara kalau misalnya membuat skripsi ataupun tesis pasti di dalam hipotesis ada dua. Jadi itu sudah jadi satu paket ya. Ada H1 dan H0 itu pasti menjadi satu paket. Ada hubungan dan tidak ada hubungan. Pasti ada seperti itu. Oke. Kita sudah masuk Bisa tanya, Bu. Oke, monggo silahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa proses penelitian yang sudah disampaikan tadi, pada dasarnya nanti kan mencari hasil. Ini Pak Joko Sarwono, Bu. Nah, mencari hasil. Hasil nanti kan valid, mendekati valid, dan tidak valid. Nah, yang kami tanyakan, ada seorang profesor membimbing pada mahasiswanya begitu. Dalam rangka tinjauan pustaka itu, ini hanya menanyakan saja. Profesornya minta cari buku yang terbitan terbaru. Nah, jadi mintanya 2017 ke atas. Jadi 2010 enggak boleh. Nah, itu. Dan juga tentu saja kalau sudah level S2, tolong nanti landasan pustakanya 70% dari asing. Nah, seperti itu untuk penelitian itu, untuk landasan teori dan tinjauan pustaka itu. Yang seperti itu, apakah hasilnya itu untuk kevalitan atau masa kini atau now gitu ya. Karena buku-buku yang lama itu tidak boleh. Nah, itu yang kami tanyakan. Ini hubungan dengan hasil tadi, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kaitannya, Waalaikumsalam Pak Joko Sarwono. Ya, kaitannya sama landasan teori ya di bagian yang ketiga ketika sudah kita merumuskan masalah lalu kita mencari landasan teori. Memang aturannya sekarang itu ada 5 tahun terakhir, ada yang menyebutkan 10 tahun terakhir karena kalau rujukan kita kaitannya dengan hal yang terbaru atau terupdate, itu tujuannya supaya penelitian kita itu tidak ketinggalan zaman seperti itu, Pak. Memang semuanya kalau misalnya walaupun tidak hanya kita membuat tesis ataupun membuat skripsi saja, kalau kita sudah berkecimpung dalam kita menulis jurnal,
itu pasti nanti kalau rujukan kita bukan 10 tahun terakhir itu nanti akan disuruh direvisi. Karena itu nanti ditakutkan itu tidak relevan dengan kondisi keadaan sekarang ini. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan sampel penelitian. Misalnya, salah satu contohnya, saya menggunakan rujukan tahun 1990 misalnya. Sampel penelitian orang-orang 1990 itu kan pasti berbeda dengan generasi sekarang. Generasi sekarang itu adalah generasi istilahnya generasi zaman Z ya, yang pembelajarannya itu pembelajaran secara digital berbeda sama orang-orang yang zaman dulu. Jadi ditakutkan nanti tidak valid ketika kita mengambil rujukan, ketika kita dalam mengambil kaitannya karena itu nanti kaitannya sama pengambilan kesimpulan di hipotesis. Jadi hipotesis itu kan sebelum kita menentukan, oh saya mau membuat hipotesis, maka saya membaca dulu rujukan yang terdahulu, teori-teori yang terdahulu. Nanti ditakutkan karena tidak sesuai sama anak-anak zaman sekarang, misalnya anak zaman sekarang dari generasi Z, generasi Alpha, kalau kita rujukannya zaman dulu ditakut itu tidak valid, tidak sesuai seperti itu, Pak. Terima kasih, terima kasih. Nggih, Pak Joko Sarwono, matur nuwun. Ada pertanyaan itu Bu di chat. Oh, nggih. Izin saya bacakan nggih Bu Fatma nggih. Nggih, monggo. Dari Bu Hujatul Bariyah SHI Sarjana Hukum Islam. Izin bertanya Bu, apakah setiap penelitian kuantitatif harus menggunakan hipotesis atau adakah jenis penelitian kuantitatif yang boleh atau tidak menggunakan hipotesis? Minta diberikan contohnya Ibu, matur nuwun. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu pasti ada baik eksperimen maupun non eksperimen, itu pasti ada hipotesisnya. Karena kita kan nanti kuantitatif itu intinya adalah menguji dari hipotesis atau menguji dari jawaban jawaban sementara yang sudah kita peroleh. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini karena saya setahunya hanya di dunia pendidikan ya Ibu. Jadi kalau saya kurang tahu ya kalau misalnya di dalam dunia sosial yang lain ya bukan kaitannya dengan pendidikan. Saya tidak tahu, tapi kalau di dalam dunia pendidikan selama ini pasti kalau kuantitatif itu ada yang namanya hipotesisnya. Karena alurnya itu memang sudah seperti ini. Dari kita mencari landasan teori lalu melakukan perumusan hipotesis. Jadi kalau misalnya kita lihat juga di buku-buku atau mungkin yang dari IIM sudah membuat ya di buku paduan skripsi, paduan tesis, itu pasti di kuantitatif itu ada yang namanya perumusan hipotesis. Kalau misalnya tidak ingin melakukan perumusan hipotesis, nanti carilah penelitian lain yang bisa dengan menggunakan penelitian kualitatif itu biasanya tidak ada hipotesisnya, tidak wajib. Tapi setahu saya kalau kuanti itu wajib ada hipotesisnya. Oke, seperti itu. Mungkin nanti atau mungkin saya salah Pak Joko, Pak Joko Subando. Kalau penelitian kuantitatif itu memang membuktikan hipotesis itu terbukti atau tidak, jadi begitu. Jadi wajib ada hipotesis. Terima kasih Pak Joko. Oke, ya saya lanjut ya. Ini kaitannya sama hipotesis, sampun kaitannya sama populasi sampel. Ya, populasi itu adalah seluruh objek ya, nanti akan menjadi sumber penelitian, sampel itu adalah bagian dari objek tersebut. Yang tadi kaitannya kalau penelitian kuantitatif itu dapat digeneralisasikan. Jadi kita misalnya mengambil ukuran sampel beberapa saja, yang nanti sampel tersebut itu hasil penelitiannya bisa dipakai untuk seluruh populasi yang kita pakai. Misalnya seperti itu. Ini ada rumus ya, kira-kira menentukan sampel itu berapa. Ini rumus menurut Slovin seperti ini. Lanjutnya, teknik penentuan sampel, ini ada secara random atau acak, ya, lalu ada secara klaster atau berkelompok, dan juga sampel secara strata atau secara bertingkat atau berjenjang. Untuk lebih mudah mengilustrasikan,
Jadi misalnya seperti ini, sampel secara random atau acak. Di dalam satu populasi, ya misalnya saya mau meneliti ya minat bakat siswa di IIM. Kalau di IIM ini, jadi populasi saya itu adalah seluruh mahasiswa IIM. Misalnya ada 1.000 atau 2.000 mahasiswa IIM. Lalu saya ambil secara acak. Entah itu dari prodi yang mana, dari semester berapa, saya ambil terserah. Ini maksudnya itu adalah secara acak, seperti ini. Selanjutnya, kalau secara kelompok atau klaster, ya, misalnya populasinya itu seluruh mahasiswa IIM. Lalu kita karena di IIM itu punya klaster-klaster, misalnya klaster itu sama ya, berjenjang ya. Misalnya karena di IIM itu punya ada klaster-klasternya, misalnya mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam ada semester 2, semester 4, semester 6 dan sebagainya itu ya. Jadi itu ada jenjangnya ataupun ada punya kelompok masing-masing. Maka saya hanya misalnya mengambil satu kelompok, misalnya di prodi Pendidikan Agama Islam, satu kelompok semester 6. Terus di prodi PAI, prodi PGMI, satu kelompok misalnya semester 2 dan sebagainya. Jadi ngambilnya itu per kelompok-kelompok. Seperti itu. Kalau ada penentuan strata atau berdasarkan tingkatannya. Ya, misalnya saya ingin meneliti bakat minat siswa di IIM dari prestasi akademik. Prestasi akademik itu kan nanti ada yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Jadi nanti saya punya data-datanya nih di mahasiswa IIM dari IPK-IPK-nya. IPK-nya misalnya yang IPK kumlot ada berapa, yang tidak kumlot berapa, ya yang sedang dan rendah. Nah, itu saya ambil secara acak. Ini cara penentuannya. Nah, selanjutnya lanjut ke instrumen penelitian ya. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif itu pasti kita menggunakan alat instrumen penelitian. Ya, menggunakan karena itu nanti untuk mencari datanya. Instrumen penelitian itu nanti biasanya dalam bentuk tergantung kita mau mengukur apa. Kalau misalnya mengukur motivasi itu bisa menggunakan angket, mengukur hasil belajar dengan menggunakan tes dan sebagainya. Nah, ciri khas dari penelitian kuantitatif, angket, ataupun lembar observasi, ataupun tes hasil belajar, sebelum kita berikan kepada siswa itu harus kita yang namanya validasikan terlebih dahulu. Dan juga kita perlu yang namanya reliabilitas, tekan terlebih dahulu. Itu ciri khas dari yang namanya penelitian kuantitatif. Harus ada yang namanya kita melakukan yang namanya validitas dan reliabilitas. Karena apa? Itu kaitannya nanti dengan perhitungan hipotesis kita, perhitungan statistik kita. Kita nanti akan mau masuk ke statistik parametrik ataupun non-parametrik. Karena seperti itu. Ini penyusunan skala instrumen ya, nanti saudara semua bisa membaca. Nanti ini akan saya berikan, akan saya share. Jadi nanti dalam penyusunan skala instrumen ada berupa skala Likert dan sebagainya yang sering kita lakukan ya, lazim kita berikan skala Likert dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu misalnya, atau tidak setuju dan sebagainya. Dari poin 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini misalnya contoh skala Likert seperti ini. Ada juga skala bipolar. Ini skala bipolar seperti ini. Nanti tinggal siswa itu melingkari menurut dia itu yang mana yang tepat. Nah, selanjutnya karena tadi ya ciri khas dari penelitian kuantitatif itu instrumen yang kita buat entah itu berupa tes hasil belajar ataupun angket dan sebagainya atau kuesioner itu harus kita ujikan dengan namanya kita uji namanya uji reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Itu adalah keajikan atau konsistensi. Maksudnya apa? Misalnya, ketika instrumen yang saya buat, yang saya rancang, yang akan digunakan, misalnya saya uji cobakan di kelas A, diperoleh hasilnya misalnya 8. Lalu kemudian kita lakukan pengukuran lagi terhadap individu yang berbeda, ya. Diperoleh atau kita lakukan pengukuran lagi di tempat lain, diperoleh nilainya juga ternyata sama.
tidak beda jauh rata-ratanya, 80, yang satu sini dapat 60, yang satunya 80. Maka instrumen tersebut itu disebut yang namanya reliable. Bagaimana cara menentukan? Bisa tahu skornya seperti ini? Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita sebar angketnya, kita dapatkan hasilnya, lalu kita proses, kita olah ke dalam SPSS. Jadi kalau saya seperti itu ya, saya tidak bisa menghitung secara manual, saya langsung menggunakan aplikasi bantuan SPSS. Nanti di situ ada yang namanya reliability analysis. Jadi tinggal berapa detik nanti langsung keluar hasilnya. Nanti di dalam hasil tersebut diketahui koefisiennya ya antara 0 sampai 1 ya biasanya. Kalau mendekati 1, 0,9 berarti reliabilitasnya itu tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin mendekati 1, maka disebut angket kita atau instrumen yang kita gunakan itu bagus, konsisten atau ajak. Yang kedua adalah validitas instrumen. Validitas instrumen ini bisa dilakukan dengan misalnya kita memvaliditaskan ke ahli ataupun kita bisa mengvaliditaskan secara konstruk. Jadi kita menyebar quiz atau instrumen ataupun hasil tesnya itu ya kita uji cobakan terlebih dahulu, kita peroleh skornya, lalu kita analisis dengan bantuan saya biasanya dengan bantuan SPSS untuk menguji kira-kira nanti poin 1 nomor 1 itu valid atau tidak, itu sudah kelihatan. Yang kedua valid atau tidak, misalnya yang valid kita pakai, yang tidak valid kita buang. Jadi seperti itu. Nah. Oke. Selanjutnya, ciri khas dari penelitian kuantitatif itu juga kaitannya sama variabel penelitian. Tadi ya sudah ciri khasnya yang pertama itu adalah adanya hipotesis, yang kedua itu adanya validitas dan reliabilitas dari instrumen. Ya, yang ketiga itu adalah jenis variabel. Ada variabel penelitian atau istilah-istilah variabel yang di penelitian kuanti. Ada yang sering kita gunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas, ya variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel dependen atau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Contohnya, misalnya, saya ada hipotesis seperti ini. Hasil belajar konsep antara subjek yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi project based learning lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan strategi bermain. Kira-kira karena tadi variabel bebasnya itu mana, variabel terikatnya itu mana? Jadi tadi itu kan variabel bebas ataupun variabel independen itu variabel yang bisa kita manipulasi karena kita melakukan treatment. Kalau variabel terikat itu yang tidak bisa kita manipulasi. Saya ulangi lagi ya di sini. Variabel independen atau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi berarti kita yang memberikan treatment. Saya mau melakukan penelitian di kelas A ya misalnya di kelas 1A dengan menggunakan model project based learning. Berarti model project based learning itu termasuk kategori dari variabel bebas karena itu yang mempengaruhi. Mempengaruhi terhadap apa? Terhadap ya yang dipengaruhi ini terhadap misalnya hasil belajar. Hasil belajar itu masuk ke dalam variabel yang namanya variabel terikat. Saya seperti ini. Sebentar. Nih. Ini contohnya. Ada perbedaan prestasi belajar antara pembaca yang cermat dan kurang cermat semakin tinggi setelah mereka menerima pembelajaran tertulis daripada pembelajaran lisan. Nah, di sini itu ada dua pembelajaran tertulis dan juga pembelajaran lisan. Pembelajaran tertulis dan pembelajaran lisan ataupun nanti misalnya Bapak Ibu semuanya menggunakan model pembelajaran, media ya. Yang di treatment itu apa? Treatment berupa apa? Itu disebut variabel bebas. Namun kalau variabel terikat itu impact-nya
atau yang mempengaruhi, yang dipengaruhi itu apa? Oh, yang dipengaruhi itu prestasi belajar, misalnya, atau minat belajar, atau motivasi, itu disebut yang namanya variabel terikat. Itu biasanya yang sering kita gunakan, ada dua yang sering umum, yang umum digunakan itu adalah variabel bebas dan juga variabel terikat. Namun kalau misalnya memang jenis variabel itu berbagai macam, ada variabel kontrol, variabel moderator, ya. Tapi kalau saya lebih cenderung kalau untuk membuat tesis, membuat apalagi skripsi ya, apalagi skripsi itu lebih cukup kita menggunakan dua variabel saja jenisnya, bebas ataupun terikat. Nanti tergantung Bapak Ibu semuanya, adik-adik di sini semuanya juga tergantung nanti mau variabel bebasnya jumlahnya ada berapa, terikatnya itu ada berapa. Kalau moderator, kalau misalnya variabel moderator itu merupakan jenis ataupun tipe variabel independen khusus ya, atau variabel independen yang kedua yang diperlukan dari penelitian. Jadi yaitu menentukan apakah variabel tersebut itu dapat mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan juga variabel terikat. Jadi variabel moderator itu adalah variabel perantara yang nanti bisa mempengaruhi variabel bebas dan juga bisa mempengaruhi variabel terikat. Contohnya, contoh jenis penelitiannya itu seperti ini. Pengaruh strategi project based collaborative learning misalnya, dan keterampilan sosial terhadap pemahaman dan aplikasi konsep. Di sini variabel bebasnya itu adalah strategi project based learning. Nah, variabel terikatnya, ya, kalau variabel terikatnya itu adalah biasanya terhadap, di belakangnya kata terhadap itu adalah variabel terikat. Itu pemahaman dan misalnya aplikasi konsep, atau misalnya terhadap hasil belajar, terhadap minat, terhadap apa gitu. Biasanya ciri khasnya di belakangnya kata terhadap itu adalah variabel bebas. Misalnya. Ini adalah variabel bebasnya ada dua, pemahaman dan aplikasi konsep. Lalu kalau di sini karena ada kata-kata keterampilan sosial, ini disebut sebagai variabel moderator. Karena di sini ya keterampilan sosial ini dapat berpengaruh pada proyek, dapat berpengaruh juga pada variabel terikatnya, pemahaman dan aplikasi siswa. Ini contohnya seperti ini. Namun yang sering kita gunakan, apalagi untuk mahasiswa S1, itu ada dua jenis variabel, bebas dan juga terikat. Kalau misalnya nanti monggo untuk S2 ada moderatornya, itu juga lebih bagus lagi. Lalu untuk menganalisis data penelitian, di dalam penelitian kuantitatif itu ada secara statistik deskriptif, nanti secara statistik penyajiannya secara lebih banyak tabel, grafik, diagram, modus, median, mean, dan sebagainya. Ada juga nanti berupa analisis data penelitian berupa teknik parametrik dan non-parametrik. Jadi di sini nanti kaitannya, ciri khas dari penelitian kuantitatif itu adalah dari teknik penyusunan ataupun pengambilan datanya dengan menggunakan teknik parametrik ataupun non-parametrik. Apa perbedaannya? Kalau parametrik itu pertama, datanya harus yang namanya terdistribusi normal. Itu wajib. Dan yang kedua, datanya itu harus yang namanya homogen. Ya, jadi ciri khasnya datanya pertama itu harus normal, dan yang kedua harus yang namanya homogen. Maksudnya normal itu bagaimana? Normal itu adalah sampel dari penelitian kita itu terdistribusi normal atau tidak, tahunya kita nanti dengan menggunakan analisis juga ya, analisis dengan statistik. Intinya itu adalah di dalam kelompok atau di dalam kelas, di dalam satu populasi tersebut itu tidak ada yang namanya kelas kelas yang pintar-pintar sendiri ya, ataupun kelasnya ini ada satu kelas ini kelasnya itu yang paling unggul gitu ya. Itu tidak bisa kita gunakan. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu
data ataupun sampel penelitian kita itu harus yang namanya intinya itu heterogen, ya. Maaf, istilahnya itu tidak ada yang paling unggul, ya, tidak ada yang pokoknya kita semuanya itu adalah harus disamaratakan. Itu datanya itu terdistribusi normal. Lalu yang kedua, data tersebut itu kita ujikan dengan menamakan uji homogenitas. Jadi uji statistik yang dimaksud ini ya kaitannya ada 2 kelompok data atau sampel dari populasi yang memiliki variansi populasi atau variansi yang sama. Ini maksudnya. Jadi tidak ada kelas yang nanti kelas tersebut ini kelas yang pintar-pintar semuanya gitu itu tidak. Kalau yang seperti itu tidak bisa kita gunakan karena itu merupakan kelas-kelas yang sudah unggul ya. Nanti kalau ada atau mungkin kelas yang nilainya rendah semuanya itu juga tidak bisa kita gunakan. Jadi harus semua itu yang terdistribusi normal dan juga terdistribusi secara homogen. Namun lalu bagaimana ketika kalau data yang kita gunakan, populasi yang kita gunakan tidak normal, populasi yang kita gunakan tidak homogen, lalu kita masuk ke dalam statistik yang namanya non-parametrik. Ya, tes non-parametrik ini tidak menuntut data terdistribusi normal dan juga tidak menuntut data atau kelompok harus memiliki varian yang sama. Karena perhitungan, nah ini makanya nanti kita lebih hati-hati sekali ya ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif. Kalau misalnya data tersebut yang kita gunakan secara normal dan juga homogen, maka kita menggunakan tes parametrik. Nah, penggunaan tes parametrik, penggunaan uji statistiknya bagaimana? Yang pertama itu bisa menggunakan uji T, yang kedua bisa menggunakan analisis varian, ya. Ketiga korelasi produk momen, atau bisa menggunakan regresi. Tergantung nanti apa yang akan diuji dan juga tergantung hipotesisnya. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk membahas statistik ini kita butuh waktu kurang lebih 2 SKS ya, hampir waktu 1 semester untuk menguji seperti ini. Secara garis besarnya saja, kalau kita ingin mencari perbedaan kelompok A dengan kelompok B, hanya ada 2 variabel saja, itu kita cukup menggunakan uji T. Tapi kalau kita untuk mencari bagaimana interaksinya atau bagaimana pengaruhnya antara kelompok A yang diberi perlakuan dan kelompok B yang tidak diberi perlakuan terhadap misalnya hasil belajar atau terhadap sesuatu hal tertentu, itu kita menggunakan analisis varian. Analisis varian ini juga berbagai macam, atau istilahnya ini adalah ANAVA. Ya, kalau di statistik namanya ANAVA. ANAVA itu berbagai macam. ANAVA uji 1 jalur, uji 2 jalur, 3 jalur, atau ada juga istilah kalau tadi ya ada contoh yang tadi menggunakan variabel moderator itu kebetulan tadi itu adalah contoh judul disertasi saya itu dengan menggunakan MANOVA. Jadi analis varian itu sangat banyak sekali ya jenis-jenisnya. Ada yang variansi 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur sampai mungkin ada berapa jalur. Ada juga yang menggunakan MANOVA atau kovariatnya ya. Atau istilahnya MANOVA ya. Ada menggunakan MANOVA karena ada kovariatnya. Lalu ada juga korelasi produk momen ataupun dengan menggunakan Pearson untuk mencari hubungan ya. Tadi itu kan ada eksperimen ya, penelitian kuanti itu ada eksperimen, ada juga yang non eksperimen. Kalau yang non eksperimen mencari hubungan itu dengan menggunakan korelasi produk momen ya, uji statistiknya. Atau ada juga yang menggunakan regresi kalau kita misalnya ingin mengetahui sejauh mana pengaruh yang ada. Itu juga menggunakan regresi. Ini mungkin nanti akan lebih banyak dibahas di mata kuliah statistik. Lalu bagaimana kalau analisis non parametrik ya? Kalau analisis non parametrik ini memang jarang digunakan karena selama yang pernah saya alami sebagian besar itu pasti homogen, pasti
Ya, pasti homogen, pasti terdistribusi normal atau pasti normal ya. Nah, kalau bagaimana kalau ternyata ada yang tidak homogen, ada yang tidak terdistribusi normal, nanti penggunaan alat statistiknya itu non parametrik, ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan, yang saya tahu, tapi sebenarnya banyak sekali. Ada tes Mann-Whitney, ada juga korelasi Spearman, itu juga bisa. Kalau ini untuk mencari perbedaan-perbedaan, kalau yang korelasi Spearman itu mencari hubungan antar dua variabel. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, contohnya, cara kita, alur berpikir kita ketika misalnya mau menggunakan penelitian kuantitatif. Saya pertama kali adalah misalnya membuat judul. Hal yang kita lakukan, misalnya saya mau membuat judul hubungan minat belajar bla 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 dengan hasil belajar. Oke, pertama saya sudah menulis judulnya. Lalu yang kedua, supaya lebih mudah, kita tulis variabelnya. Kalau ada judulnya seperti ini, berarti variabelnya yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebasnya itu adalah minat belajar. Ya. Kalau variabel terikatnya itu adalah hasil belajar. Nah, kita sudah menentukan variabelnya seperti ini. Yang kedua, kita mencari jenis penelitian kita ini masuk penelitian yang seperti apa? Apakah tadi penelitian yang eksperimen menggunakan kelas kontrol atau tidak, atau penelitian yang non eksperimen? Nah, ternyata kalau di sini kata hubungan itu adalah jenis penelitian korelasi. Jadi masuk kategori non eksperimen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel. Nah, untuk menguji korelasi itu menggunakan apa? Tadi menguji korelasi adalah menggunakan korelasi product moment. Setelah itu, setelah kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, lalu kita tentukan dulu instrumen penelitiannya. Kalau di sini, di judul hubungan minat belajar, berarti saya harus membuat yang namanya instrumen angket minat belajar. Dengan hasil belajar, berarti saya harus mencari atau membuat instrumen hasil belajar, misalnya berupa tes. Harus mencari data-datanya ini. Data minat dengan menggunakan angket, data hasil belajar misalnya dengan menggunakan tes. Lalu tekniknya bagaimana? Teknik pengumpulan datanya. Tekniknya misalnya minat itu menggunakan kuesioner, hasil belajar misalnya menggunakan dokumentasi ataupun arsip-arsip, kita minta ke gurunya nih, hasil belajar misalnya semester lalu dan sebagainya. Itu juga bisa kita gunakan. Nah, setelah itu sudah kita tahu tekniknya, lalu uji cobanya. Uji coba instrumennya. Instrumen tadi kan ada dua. Instrumen yang minatnya tadi ini ya. Nah, kita validasi dulu. Apakah validasinya instrumen tersebut ya bisa ke validasi konstruk dan juga bisa kita validasi ahli juga. Bebas nanti. Kita bisa pilih salah satu. Lalu setelah itu, setelah kita lihat, kita misalnya tadi kita membuat angketnya ada 20 item, kita lihat ternyata ada 5 yang tidak valid, ya yang tidak valid kita buang, bisa kita buang. Biasanya seperti itu. Jadi kalau membuat angket itu jangan yang sedikit item ya. Kita minimal misalnya 40 atau misalnya 50. Nah, nanti kalau misalnya yang tidak valid, jadi misalnya ada 10 yang tidak valid kita buang. Jadi kan masih ada misalnya 40 ya, 40 yang bisa kita pakai. Lalu setelah itu kita uji reliabilitasnya. Reliabilitasnya tadi kita misalnya dengan menggunakan bantuan SPSS. Setelah itu, setelah sudah didapatkan, apa yang harus dilakukan ketika setelah sudah uji coba instrumen, yaitu uji coba prasyarat analisis. Apakah sampel ataupun populasi yang kita gunakan ini normal ataupun tidak. Nah, jadi untuk mencarinya itu adalah prasyaratnya normalitas dengan Kolmogorov-Simprov dan juga homogenitas, mencari uji homogenitas. Nanti untuk statistiknya menggunakan apa, mungkin nanti bisa dibahas di mata kuliah statistik. Lalu yang terakhir itu adalah uji hipotesis. Ya, tadi karena kita di sini ada untuk mengetahui hubungan minat belajar dengan hasil belajar, ya jadi kita menggunakan analisis product moment, misalnya seperti itu.
Nah, ini merupakan alur berpikir kalau misalnya kita mau menggunakan penelitian kuantitatif. Apa saja yang kira-kira akan saya siapkan kalau kuantitatif. Misalnya nih ada contoh lagi. Kalau yang tadi itu kan non eksperimen. Kalau yang ini yang eksperimen, yang sering digunakan ya, yang sering kita pakai. Misalnya di sini pengaruh model PBL terhadap hasil belajar. Ini hanya ada 2 variabel. Satu variabel bebas, model belajar, satu variabel terikat, hasil belajar. Nah, kalau ada kata-kata pengaruh terhadap itu pasti yang namanya ada treatment. Berarti ini masuk ke dalam kategori eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Setelah itu, kita tentukan nih instrumen penelitiannya. Kalau ada judul seperti ini, berarti saya harus, karena ini mencari hasil belajar itu berupa tes hasil belajar instrumennya, dengan menggunakan soal-soal ataupun juga bisa ditambah dengan lembar observasi. Setelah itu, teknik atau metode pengumpulannya nanti bisa menggunakan arsip-arsip tes ataupun observasi langsung di sekelas, dan juga kita langsung bisa memberikan tes kepada siswa setelah perlakuan ya, setelah kita menerapkan model PBL ini, misalnya gitu. Selanjutnya, setelah teknik pengumpulan data selesai, lalu kita uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen ini harus divalidasi dulu, bisa validasi ahli atau validasi konstruk ya. Nanti juga bisa isi. Kalau validasi isi itu nanti dengan bantuan SPSS itu bisa juga. Jadi nanti kalau uji validasi itu nanti kelihatan soal nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid, itu bisa dengan bantuan SPSS. Yang valid kita pakai, yang tidak valid kita buang. Lalu kita uji juga angketnya, kita uji juga dengan kita uji reliabilitasnya dengan menggunakan alpha komprak. Kita mencari keajegan. Jadi instrumen itu diuji cobakan, ya, angket kita ataupun soal-soal yang kita gunakan itu diuji cobakan, yang namanya ada validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, sampel yang kita gunakan itu juga harus memenuhi prasyarat, yaitu normalitas dan homogenitas. Itulah intinya dari penelitian kuantitatif. Sebelum masuk ke dalam, kita menentukan uji hipotesis. Karena apa? Karena kalau tidak normal, tidak homogen, nanti uji hipotesisnya itu akan berbeda. Apakah saya mau menggunakan parametrik ataupun menggunakan uji non-parametrik. Kalau misalnya, oh ternyata dengan dengan judul seperti ini kan hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ini merupakan uji hipotesisnya. Kalau misalnya saya prasyarat analisnya itu terpenuhi, normalitas dan juga homogenitas sampelnya, maka menggunakan uji yang parametrik, itu dengan menggunakan uji T atau dengan menggunakan, lalu uji T-nya ini saya menggunakan bantuan SPSS. Pengujian hipotesis ini itu berbagai macam ujinya, tidak hanya uji T saja, tergantung nanti dari judul penelitiannya. Kalau misalnya variabel bebasnya ada 1, variabel terikatnya 1, cukup dengan uji T. Kalau variabel bebasnya misalnya 2, variabel terikatnya 2 ataupun 1, nanti menggunakan yang ANAVA. Nah, yang analisis varian, tinggal nanti tergantung variabelnya ada berapa. 1 jalur, 2 jalur, itu semua tergantung dari jumlah variabel bebas dan juga jumlah variabel terikat ya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini karena ini sudah deh. Ya, selesai. 2:4, jam 3:4. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh, nggih, Bu. Ini sebentar, nggih. Perlu kami umumkan lagi kepada rekan-rekan semua dan peserta webinar series pada siang hari ini, bahwa webinar kita ini diadakan oleh Sekolah Pascasarjana Institut Islam Hamba Ulum Surakarta, di mana terdapat Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada tahun ini, Institut Islam Hamba Ulum Surakarta membuka Prodi Strata 2 atau S2 Pendidikan Agama Islam.
dan sudah ada dua kelas, mohon maaf, ada 2 kelas yang sudah mengikuti. Bagaimana sih pendapat teman-teman kita yang berkuliah di IM Surakarta? Ada sedikit cuplikan video untuk panjenengan semua. Monggo. Alhamdulillah cukup menyenangkan, enak ketemu dengan teman-teman baru, pengalaman baru, dan meningkatkan wawasan. Sekarang zamannya intelektual, maka kita harus selalu upgrade, bergerak untuk mengarahkan, menginfluence orang, dan kita harus memiliki legal standing yang benar. Gambaran saya insya Allah berkhidmat bersama-sama dengan umat untuk mencari cintanya Sang Maha Pencipta. Terima kasih. Tadi ada sedikit pendapat dari teman-teman kita yang ada di Sekolah Paskasarjana Institut Islam Mamba Ulum Surakarta. Kami mengajak kepada rekan-rekan semua yang mau menempuh pendidikan strata 2 dan memilih jurusan pendidikan agama Islam, monggo bergabung di Institut Islam Mamba Ulum Surakarta di Prodi Pendidikan Agama Islam. Selain tadi yang disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Fatma Sukmawati tentang penelitian kuantitatif, memang di Paskasarjana juga alhamdulillah Bapak Direktur membuat buku. Bapak Direktur memang produktif membuat buku. Salah satu bukunya ada di perpustakaan berjudul Teknik Analisis Data Kuantitatif, Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Ini karangan langsung dari Bapak Direktur Paskasarjana, Bapak Dr. Joko Subanto, SSI MPD. Bagi yang ngersaken bisa nanti ke perpustakaan IM Surakarta. Bu Fatma, izin ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Bu ya. Ini pertanyaan sudah dari kolom chat ini, belum yang di WA, tapi saya bacakan yang di kolom chat aja kelihatannya karena waktunya tidak memungkinkan. Yang pertama dari Ibu Dr. Kandidat Yeti Faridatul Ufah, MHUM. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bu. Ketika saya membuat butir angket, saya mendapat masukan bahwa butir angket yang maknanya negatif disarankan untuk tidak mengandung kata tidak dan diganti dengan kata yang positif. Misal, saya memilih menghindar ketika ada siswa yang bertanya tentang materi pembelajaran, daripada saya tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari siswa terkait materi pembelajaran yang saya ampu. Mengapa demikian ya, Bu? Apakah itu mempengaruhi tingkat validitas dan reliabilitas angket? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Fatma. Oke. Mungkin itu kaitannya sama kalimat negatif gitu ya. Apalagi kalau untuk siswa, kan kadang jangan berkata tidak kepada siswa ya. Lebih baik itu, kalau menurut saya sih sebenarnya itu kaitannya sama psikologis. Jadi dilarang menggunakan kata tidak, tapi diganti dengan kata yang nanti maknanya hampir sama dengan kata tidak. Itu sebenarnya itu tidak berpengaruh sih dengan penggunaan tingkat. Kalau menurut saya tidak terlalu berpengaruh yang signifikan dengan penggunaan validitas dan reliabilitas di dalam angket. Itu mungkin lebih ke psikologis dari si anaknya, karena memang sebenarnya kan kadang kalau kita memberi perintah ke anak tidak langsung jangan misalnya jangan lari kayak gitu ya. Jalan saja, pelan-pelan saja, kayak begitu. Lebih ke psikologisnya menurut saya. Itu tidak terlalu berpengaruh signifikan pada penggunaan validitas atau reliabilitas, asalkan kalimat kita itu tidak ambigu. Jadi intinya kalau kita membuat instrumen ataupun terutama dalam berupa angket, itu hindari kalimat yang membingungkan kepada siswa. Ya, seperti itu Mas Vicky. Masih. Pertanyaan kedua, Bu, dari Mas Tony. Oh, ya. Izin nanti Pak Bantul juga bisa menambahkan, Pak.
Ini saya lanjut ke pertanyaan Mas Tony dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Tony, alumni IIM. Assalamualaikum. Maaf, izin bertanya. Penelitian ada kuantitatif dengan hipotesisnya, kualitatif dari analisisnya. Nah, mau tanyakan terkait analisis pada kualitatif, apakah bisa dikatakan seperti hipotesis dalam kuantitatif? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian kualitatif apakah bisa dikatakan seperti hipotesis dalam kuantitatif? Jadi, kalau kualitatif itu menonjolkan di kualitatif, kuali itu di analisisnya. Itu kalau umpamanya kuanti ada di hipotesisnya, Bu. Apakah itu sama atau gimana, Bu, penonjolannya? Kalau saya tidak begitu paham mengenai kuali itu ada hipotesisnya atau tidak. Mungkin ada nggih? Ada tidak nggih Mas Vicky? Saya belum pernah memakai kuali. Saya juga pernah, tapi belum menemu hipotesis. Saya belum menulis. Tidak ada hipotesisnya kalau kuali. Saya belum pernah memasuk. Jadi kalau kuanti itu memang menguji hipotesis. Misalnya tadi kita ada suatu permasalahan, kita pecahkan, diuji, misalnya ada 4 hipotesis, lalu kita analisis hipotesis tersebut, ya. Kalau dengan kuantitatif, tapi kalau kuali saya kurang paham, apakah ada hipotesis atau tidak, saya juga tidak tahu. Gimana Pak Joko? Kalau kualitatif? Kalau kualitatif itu kan memang bukan untuk membuktikan hipotesis, tapi untuk mengembangkan teori, sehingga tidak ada hipotesisnya. Tidak ada ya Pak? Kalau di kualitatif itu tidak ada hipotesis, karena memang tujuannya bukan untuk membuktikan hipotesis, tetapi biasanya kualitatif digunakan untuk mengembangkan teori atau menemukan teori yang baru. Jadi begitu. Iya. Terima kasih Pak Joko. Yang bergabung di Zoom bisa bertanya secara langsung, monggo. Apabila ada yang menghendaki untuk bertanya secara langsung kepada pemateri, monggo. Monggo. Pak Hartadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Hartadi? Ini Mas, biasanya Bu Rini. Bu Rini itu ya. Monggo Bu Rini. Sedikit Bu Fatma. Ya, monggo Pak Joko. Ini terkait, memang menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Yeti itu. Saya pernah membaca di bukunya teknik penyusunan. Jadi Pak Joko, itu masukan dari Prof. Pur kemarin itu. Tapi kalau dari Bu Kuria enggak ada masukan. Bu Kuria fine-fine aja ketika saya menggunakan kata tidak. Tapi Prof. Pur suruh ganti semuanya itu. Jadi saya berputar otak harus bagaimana mengungkapkan kalimat negatif, konten negatif, tapi memakai kata-kata positif begitu, Pak. Kemarin itu. Dari Prof. Pur begitu. Memang salah satu panduan penyusunan instrumen itu menghindari kata tidak, tetapi menggunakan kata yang selaras. Misalnya tidak jujur berarti bohong gitu. Mengapa menghindari kata tidak itu? Harapannya tidak mempengaruhi pendapatnya si audien atau si responden. Jadi biasanya begitu. Sebab kalau sudah kata-kata tidak itu, terus dia biasanya menghindari. Jadi itu salah satu memang yang menjadi pedoman di dalam penyusunan instrumen adalah seperti itu. Ini juga saya baca di bukunya Erianto. Buku Erianto itu membuat buku terkait dengan polling. Jadi membuat polling. Nah, polling itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu item yang hingga saat ini itu masih saya ingat itu, jangan sampai kalimat-kalimat yang ada dalam polling itu mempengaruhi itu. Karena memang kita itu ingin mengukur sejatinya opini dari pendapat dari responden itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya saya mengungkapkan seperti ini, setujukah Anda bahwasanya pemerintahan Gibran bagus? Nah, itu kayak sebuah pernyataan yang sudah menggiring.
Bagaimana orang untuk mengatakan setuju gitu. Tetapi kalau misalnya ada pernyataan setuju atau tidak setujukah bahwasanya pemerintahan Gibran itu bagus, nah ini lebih apa nih, lebih netral begitu, sehingga kalimat-kalimat yang itu bisa menggiring itu memang bisa dihindari, diharapkan dihindari, sehingga pilih kalimat-kalimat yang apa ya, yang netral. Kalau yang menggiring tadi kalau bisa dihindari. Ya itu hanya sekedar yang wawasan yang sedikit pernah saya baca, tapi yang jelas memang tidak mempengaruhi ya dari aspek validitas dan nulliditas seperti yang dikatakan oleh Bu Fatma tadi, tetapi mempengaruhi pendapat. Lebih ke psikologisnya gitu ya Pak? Leres. Bu Fatma, ini ada pertanyaan satu lagi Bu dari Mbak Dwi Rahmawati. Izin bertanya Bu, jika angket yang kita uji sudah valid, tetapi untuk data tidak normal, bagaimana Bu? Mohon penjelasannya. Mungkin lagi menyusun skripsi ini Bu. Ya, jadi kalau angketnya itu tidak angket sudah valid, tetapi datanya tidak maksudnya normal. Data itu adalah sampelnya mungkin ya. Sampelnya populasinya itu tidak normal ya, tidak homogen ataupun tidak normalitas homogenitasnya tidak terpenuhi. Ya tadi itu, kalau normalitas ataupun homogenitasnya tidak terpenuhi, kita masuk ke pengujian statistik non-parametrik. Non-parametrik itu jadi intinya parametrik dengan non-parametrik itu perbedaannya dengan alatnya. Kita mau memakai alat apa di statistik. Jadi seperti itu. Kalau tidak normal berarti masuk ke statistik non-parametrik. Tapi memang nanti harus punya argumen yang kuat kok datanya itu populasinya kenapa tidak normal. Bisa jadi pemilihan populasinya itu ada kelas yang satunya kelas unggul, satunya kelas biasa, itu bisa. Itu sangatlah bisa. Maka dari itu hindari kalau kita mau menggunakan populasi kelas seperti itu. Jadi lebih baiknya kita cari tempat yang tidak ada penstrataan ya, kelas unggulan, kelas yang biasa itu kita hindari. Jadi seperti itu. Bu Fatma, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, ada yang mau bertanya secara langsung? Pak Lukman Hakim dari Pascasarjana mungkin mau bertanya? Atau yang lain, monggo. Masih ada waktu sekitar 4 menit, 3 menit. Atau dari Pak Bando mungkin ada yang ingin disampaikan atau closing statement, Pak? Belajar dan terus belajar, mari kita belajar dan terus belajar, dan tidak menjadikan webinar ini sebagai sebagai akhir kegiatan belajar, tapi ikuti webinar berikutnya, begitu Mas Vicky. Mas Tony tadi kan ingin jawaban yang kualitatif, ikuti webinar yang akan datang, karena webinar yang akan datang itu kualitatif. Kan gitu ya Bu Fatma. Banyak sekali. Banyak ilmu nanti. Selain kuanti ada kualitatif ya. Nampaknya pertanyaan sudah cukup Bu. Matur nuwun sangat kepada Bu Dr. Fatma Sukmawati MPD yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan ilmu kepada kita, sehingga banyak pengetahuan dan pengasahan pikiran bagi kita lagi tentang data-data kuanti yang memang memiliki ciri khas tersendiri. Matur nuwun Ibu, sehat-sehat selalu. Ada closing statement atau sampun? Mungkin tadi ada yang bertanya untuk materi PPT-nya bisa di-share nggih, Mas. Siap. Sampun close di grup. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Vicky, Pak Joko dan juga rekan-rekan dari Institut Islam Mambaul Ulum atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Fatma. Izin saya memberikan info, insya Allah pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2002, jamnya masih sama, jam 1 sampai jam 3, nanti akan ada model penelitian kualitatif dalam pendidikan, teori, metode penelitian, dan teknik analisis. Berarti untuk yang tanggal 7 Juli tahun 2022, hari Kamis, model penelitian kualitatif. Kalau hari ini kuanti, untuk Kamis tanggal 7 Juli adalah kualitatif. Dengan pemateri Bapak Dr. Mujibur Rahman, SPDI, MPDI, dari Sekolah Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya
yang telah mengikuti acara ini dari awal dan akhir. Semoga Allah catat kembali kilobit kita, megabit dan gigabit data yang kita keluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Matur nuwun sangat atas partisipasinya. Monggo ikuti webinar-webinar kami selanjutnya, ada di grup WA, ajak teman saudara untuk semua mengikuti. Bagi yang ingin bertanya ternyata tadi kelewatan, bisa nanti melalui chat di grup atau gimana biar kami sampaikan ke pemateri. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Fatma, Pak Direktur Bapak Joko Subanto yang telah mendampingi kita semua, dan kepada rekan-rekan Zoomiyah semua, jamaah-jamaah Zoomiyah. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu untuk ibu dan bapak semuanya dan keluarga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Fatma. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan berhenti belajar ya teman-teman ya. Jangan kalah sama saya. Siap laksanakan Kakak. Nggih, makasih semuanya. Selamat ketemu besok tanggal 7 nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.